baiat. Akhirnya tadi kan komitmen Ali kalau Utsman yang memimpin akan taat. Akhirnya Ali pun membaiat Utsman dan orang-orang pun pada berdatangan. Ijma kan, bukan suara terbanyak kan? Suara terbanyak apa ijma? Ijma. Ijma juga ijma orang apa? Ahlul halli wal aqdi. Bukan ijma jadi seperti itu. Suara terbanyak juga diperhatikan di Islam, tapi terbanyaknya maksudnya yang ikut itu hanya ahli ilmu. Maksudnya di Islam sendiri pemilu kan ada di Islam itu majlis, ada majlis khubara, ada majlis syura, itu terdiri daripada dua majlis ilmu, majlis khubara para ahli ilmu, dan majlis urafa. Urafa itu adalah tokoh masyarakat. Kalau imam pemimpin kaum muslimin tidak menunjuk tokoh masyarakat, tidak menunjuk siapa yang akan duduk di majlis urafa itu, maka boleh masyarakat untuk memilih sendiri dengan syarat yang ikut memilih syaratnya pertama muslim, laki-laki, adil. Berarti perempuan ikut tidak? Kafir zimmi ikut tidak? Orang fasik ikut tidak? Tidak. Baru itu Islam mayoritas mereka juga diperhitungkan karena mereka orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang hari raya. Memang pernah sampai 4 hari raya ya. Dalam 1 tahun hari raya Idul Fitrinya ada 4 hari. Masih pernah terjadi. Maksudnya di Jawa. Sampai 4 hari. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Maksudnya di tempat ini ada yang hari ini. Memang di kalender Indonesia dari dulu saya ingat ya, memang selalu 30, jarang yang 29. Padahal dalam hadis Rasul bulan itu adalah segini, terus maksudnya bulan itu 29 hari. Asal bulan itu 29 hari. Kalau bulan tidak dilihat, maksudnya hilal tidak bisa dilihat karena mendung, baru digenapkan 30 hari. Kan itu kata Rasul, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal maka saumlah, maksud awal Ramadan. Jika kalian melihat hilal maka berbukalah. Sekarang kalau di bumi ini hilal ada berapa? Bulan itu yang mengelilingi bumi ada berapa? 1 kan? Yang berbeda itu jam kan? Ya. Jam ini di sini di balik papan dengan di timur tengah cuma beda 5 jam. Berarti hari yang sama kan? Makanya yang benar adalah sebagaimana katakan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hilal ini adalah kewajiban shaum atau berbuka itu adalah bulughul khabar fi waqtin mungkin, sampainya berita di waktu yang memungkinkan untuk shaum. Umpamanya ada, kalau waktu shaum mulainya kapan? Sebelum subuh kan, maksudnya sebelum azan subuh memungkinkan untuk niat. Kalau sampai kabar kepada kita di mana saja, di negara mana saja bahwa hilal sudah dilihat, kita mendapatkan kabar sebelum waktu salat subuh, maka wajib untuk shaum. Wajib untuk shaum. Mengabarkan umumnya di Timur Tengah hilal sudah dilihat. Biasanya karena di sana kan tengah malam di sini maghribnya, di sini tengah malam, di sana baru maghrib, berarti hilal baru muncul. Keumumnya yang melihat hilal saudara kita, ikhwan kita di Thailand, ngasih kabar kepada kita sebelum subuh, mungkin untuk shaum, maka wajib shaum. Umpamanya yang ngasih kabar kita di sana di
apa di Aljazair dengan Aljazair berbeda berapa jam? Semuanya ya 7. Izat andai kata di sana baru maghrib, baru maghrib, di sini pas jam 1 atau yang lebih jauh lagi di sana di Maroko. Di sini di sana maghrib, di sini sebelum subuh, berarti kan masih mungkin ketika dapat berita mungkin untuk saum. Nah, itu yang ditinjau adalah sampainya berita di waktu yang memungkinkan untuk saum. Dan sebenarnya belahan dunia Islam, maksudnya yang mayoritas penduduk kaum muslimin itu memiliki kesamaan dalam satu malam. Para ulama menafsirkan ucapan Ibnu Taimiyah itu maksudnya kalau di wilayah di mana orang muslim yang mendengar berita dengan wilayah yang hilal dilihat memiliki kesamaan kesatuan malam, maka wajib untuk saum. Kesamaan malam maksudnya umpamanya di sini kan yang namanya malam maghrib sampai sebelum subuh itu disebut malam. Kalau sudah subuh disebut pagi. Kalau umpamanya di sini jam setengah 5 kan mulai subuh, di sana jam 6 pas maghrib, ada kesamaan apa? Malam. Nah, berarti ketika di sana dilihat, di sini ada berita ke sini pas memungkinkan untuk saum, berarti wajib saum. Tidak usah seperti dalam kitab-kitab fikih ta'addud al-matali. Bedanya matali, tempat terbit hilal. Karena hilal ya itu juga. Mungkin dahulu sebenarnya karena perbedaannya karena dahulu berita tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang. Lagian juga sekarang itu bukan perbedaan fikih lagi yang berlaku, tapi perbedaan kepentingan politik. Coba orang Merauke jauhan mana dari Sorong lah gitu, susah Merauke ke Jakarta dengan Jakarta ke Malaysia, jauh mana? Kan kalau Sorong beda 2 jam dengan Jakarta. Kalau Jakarta dengan Malaysia sama kan? Jam yang sama. Nah sekarang kenapa politik? Kenapa kalau orang Merauke ikutnya ke Jakarta saumnya? Ketika hilal dilihat di Malaysia ada berita dari sana, tidak saum karena beda matla katanya. Padahal secara itu saja kan garis. Kalau seandainya dilihat di Malaysia, berarti Jakarta lebih utama untuk saum daripada kalau dilihat di Merauke. Ya. Jadi yang sekarang itu sebenarnya perbedaan itu bukan perbedaan ilmu lagi, bukan perbedaan fikih lagi, tapi perbedaan kepentingan politik. Negara masing-masing punya ego masing-masing karena memang negara bukan negara Islam. Kalau di negara Islam pemimpin Islam yang memutuskan. Kalau pemimpin Islam memutuskan saum besok, tentunya karena mengikuti ketentuan syariat penentuannya. Maka walaupun perbedaan fikih tadi hilang, harus dihilangkan, harus ikut imam untuk menjaga kesatuan umat. Nah, gimana sekarang? Tadi berarti harus ada pihak-pihak yang selalu mencari informasi ketika awal Ramadan atau akhir Ramadan. Kan sekarang biasa di internet juga kalau awal Ramadan akhir Ramadan selalu orang magang gitu, menunggu-nunggu berita dari mana saja. Kalau kitanya minta berita itu pasti sampai juga kepada kita. Ya minimal jamaah masjid ini memiliki apa? Kesatuan dalam arti istilahnya ada yang dituakan ketika jamaah masjid ini semuanya mengikuti karena sudah mempercayakan amanah
kepada yang dituakan, sehingga saum bareng. Kalau masalah nanti kemana mengikutinya itu dengan ketentuan itu banyak cara untuk mengetahuinya. Terus yang ketiga tentang Yahudi Nasrani. Tadi orangnya tentunya memang harus baca bismillah. Karena Yahudi Nasrani dahulu baca bismillah kalau menyembelih. Mereka baca bismillah juga. Jadi kalau orang Yahudi Nasrani menyembelih baca bismillah itu halal. Sebagaimana orang muslim, kalau muslim sengaja menyembelih tidak baca bismillah kan tidak halal. Apalagi orang Yahudi Nasrani. Iya, emang dari dahulu juga dalam Al-Quran zaman Rasul memang orang Nasrani itu sudah mempertuhankan Nabi Isa kan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibnu Maryam. Banyak dalam ayat. Saat itu sudah musyrik, sudah kafir, sudah mempertuhankan Nabi Isa. Tapi ada kan mereka juga punya syariat menyembelih juga ada di mereka. Jadi kalau mereka mengikuti, lagian juga menyembelihnya juga harus dengan cara syar'i, yaitu dipotong di leher. Kalau disetrum, zaman sekarang kan banyak disetrum, setelah pingsan dimasukin mesin dipotong-potong, itu nggak halal, tidak halal. Kan banyak. Jadi belum mati disetrum. Lagian juga penyembelihan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat kan dalam Islam itu penyembelihan dipotong itunya apa? Ya minimal ada kan al-hulqum itu saluran pernapasan, al-mar'i saluran makanan, ada al-wadajen itu urat, di sini 2, sini 1, sini 1. Dipotong. Tidak boleh dengan apa? Dengan tulang, kuku nggak boleh, tapi dengan benda tajam seperti itu. Ada lagi? Iya. 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 Ada hadis mengatakan dalam hadis Muslim, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, maka tuduhan itu telah kembali kepada salah satu. Dalam satu riwayat, wa illa haru alaihi. Kalau tuduhan itu tidak, yang dituduh tidak seperti itu, maka kembali kepada dia. Sekarang hadis ini berkenaan dengan mengkafirkan orang muslim, li akhihi, saudara. Sedangkan pelaku syirik itu bukan saudara. Apa dalilnya? Surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka taubat daripada syiriknya, syirik akbar, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka ikhwan kalian di dalam din ini. Artinya kalau tidak taubat dari syirik, ikhwan bukan? Ikhwan fid din bukan? Bukan ya? Nah, ketika kita meyakini simpulan yang tadi orang musyrik itu kafir, tidak disebut mengkafirkan orang muslim, tapi disebut mengkafirkan orang musyrik.
hatta walau kana salat, walaupun dia salat. Zaman Rasulullah, orang-orang yang lemah imannya, mereka salat di belakang Rasul, bahkan ikut perang Tabuk. Terus memperolok-olok Rasulullah dalam perjalanan. Kemudian turun firman Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah terhadap Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olokan? Orang itu langsung datang kepada Rasul, cari mengutarakan alasan. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda dan bersedagurau, main-main, gak serius. Apa kata Allah? La ta'tadziru qad kafaratum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ini bahkan ikut jihadnya. Makanya para ulama ijma', Syekh Hamad Ibn Atiq dalam kitab Ibtalut Tandid halaman 76 mengatakan, ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'ai ad-du'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Ulama ijma' bahwa orang yang memalingkan satu macam dari dua doa, doa ada dua, ada doa ibadah, salat, zakat, saum, haji, penyandaran hukum, itu doa ibadah. Karena hakikat kita salat adalah memohon ridha Allah, itu doa ibadah. Atau doa masalah seperti isti'anah, istighosah, isti'adzah. Rabbana atina fid dunya hasanah, kan doa masalah. Barang siapa memalingkan salah satu dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah musyrik. Ijma' ulama, dia telah musyrik. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, wa shalla, dia salat, wa shoma, dia saum, wa za'ama annahu muslim, dan walaupun dia mengaku muslim. Bahkan Rasulullah sendiri, bukan Rasul, para nabi, para rasul seluruhnya, mereka muslim bukan? Muslim. Mereka salat, salat. Diancam oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, para rasul sebelumnya, seandainya kamu, lihat, kamu berbuat syirik, tentu hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Padahal itu nabi tidak mungkin melakukan syirik, tapi peringatan kepada umatnya. Jadi maksudnya keberadaan salat, zakat, saum, haji, kalau disertai dengan pembatal keislaman, itu semua gugur. Sebagaimana orang, mereka sudah saya sebutkan, orang masuk ke dalam Islam dengan banyak apa? Syarat. Tapi keluar dari Islam dengan satu hal saja. Orang masuk Islam dengan apa? Kufur kepada tagut, meninggalkan kemusyrikan, tidak tawali kepada kaum musyrikin, ibadah kepada Allah, tidak menjadi muslim, ditambah salat. Kemudian tapi bisa menjadi kafir dengan sebab apa? Dia menghina Allah walaupun dia salat. Sebagaimana salat tidak sah kecuali dengan memenuhi rukun, syarat. Rukunnya harus terpenuhi, syaratnya harus terpenuhi, baru sah salatnya. Tapi salat bisa batal dengan sekedar kentut saja. Berarti apa? Orang itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Jadi hadis itu kaitannya dengan mengkafirkan orang muslim dengan hawa nafsu, bukan pelaku kemusyrikan. Karena pelaku musyrik itu bukan orang muslim, bukan orang muslim walaupun mengaku muslim. Karena apa? Kata Ibnu Qayyim dalam Thariqul Hijrataini, al-Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah
wal imanu billahi wa bi rasulihi wattiba'uhu fi ma ja'a bihi famalam ya'ti bihil abdu falaysa bimuslim wa illam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahil. Islam itu, yang disebut Islam adalah mentauhidkan Allah. Ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Iman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang dibawanya. Bila seorang tidak membawa hal ini, falaysa bimuslim, bukan orang muslim. Kalau dia bukan orang kafir mu'anid, berarti orang kafir jahil. Faghayatu hadhihi tabaqah annahum kuffarun juhalun ghairu mu'anidin wa adamu inadihim la yukhrijuhum an kaunihim kuffara. Status orang semacam ini adalah orang-orang kafir yang bodoh. Tapi kebodohan mereka itu ketidakmembangkangan mereka itu tidak mengeluarkannya dari statusnya sebagai orang-orang yang kafir. Jadi seperti itu. Terus juga tambahan, tidak setiap orang yang mengkafirkan orang muslim yang tidak melakukan pembatal keislaman, dia dikafirkan. Karena hadis itu hadis wa'id, ancaman. Tidak boleh orang mengkafirkan orang yang mengkafirkan orang muslim karena hawa nafsu. Makanya khawarij kafir gak? Khawarij kafir gak? Khawarij tidak. Ali mengatakan kepada orang-orang Khawarij, jarak antara kita adalah kalian tidak menumpahkan darah. Maksudnya Ali tidak akan memerangi mereka kalau mereka tidak menumpahkan darah. Ali tidak memerangi Khawarij sampai mereka menumpahkan darah. Ali tidak mungkin membiarkan orang-orang murtad. Khawarij padahal mengkafirkan apa? Ali. Jadi yang jelas, masa orang yang mengkafirkan pelaku syirik, mengkafirkan pelaku syirik dikafirkan. Maksudnya kayak orang-orang ad'iyah salafiyah, para pengaku salafi, mereka waro, mereka sangat hati-hati. Mereka sangat waro dari mengkafirkan para tagut, tapi tidak wara dari mengkafirkan orang-orang yang bertauhid, yang memusuhi para tagut. Justru mereka lah orang Khawarij. Kenapa? Ciri Khawarij kan dalam hadis, mereka memerangi ahlul Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Tagut terbebas dari lisan mereka. Mereka tidak pernah menjelaskan kekafiran para tagut. Pernah tidak? Berarti selamat para penyembah berhala. Tapi orang-orang yang berjihad dianggap Khawarij, kilabun nar, membunuh mereka dapat pahala yang besar. Nah, orang yang bertauhid diserang, penyembah berhala dibiarkan. Berarti yang Khawarij siapa? Ya mereka. Jadi sebenarnya seperti itu. Iya. Cukup? Ya. Saya cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan memberikan keteguhan di dalam pemahaman ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di dunia dan di akhirat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.